Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Ini saya bersama anak saya Luis. Kalau renungan yang ke-6 kita diajak untuk menyadari bahwa rumah kita bukanlah di dunia ini. Di dunia ini hanya berkegiatan dan mendapatkan green card, hanya mampir ngombe. Rumah kita adalah di surga, maka mengarahkan hidup ke arah hidup surgawi alam baka. Renungan yang ke-7 ini mengajak kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu ada untuk kemuliaan Tuhan. Alam semesta ini, keberadaan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maka pasti gampang dirumuskan bahwa hidup kita memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang dikutip adalah dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasanya dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Atau kitab Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama alam semesta adalah untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Itu adalah alasan segala sesuatu ada, termasuk kita. Allah menjadikan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Tanpa kemuliaan Allah tidak ada apapun. Saudari-saudara, ciptaan, terutama manusia sebagai ciptaan tertinggi, menunjukkan Allah yang mulia. Maka gerak-gerik, tutur kata, pilihan-pilihan dan keputusan kebijaksanaan manusia itu menyatakan Allah yang mulia. Amin. Semestinya begitu. Sebaliknya, kalau ternyata kita hidupnya tidak manusiawi, kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan yang paling nyata tentu saja ada dalam pribadi Yesus Kristus. Dia terang dunia menjelaskan sifat Allah. Karena Yesus kita tidak lagi buta mengenai rupa sebenarnya dari Allah. Ingat Alkitab mengatakan apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes ya. Nah, saudari-saudara yang dicintai Tuhan, apa yang dikehendaki Allah sebagai pencipta bagi kita adalah diperintahkan untuk mengenali kemuliaannya, menghormati kemuliaannya, menyatakan kemuliaan Allah, memuji kemuliaan Allah, mencerminkan kemuliaan Allah, hidup bagi kemuliaan Allah. Itu adalah tugas kita. Tugas yang wajar, tugas yang sepadan dengan status kita sebagai ciptaan tertinggi dan bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Bila sesuatu di dalam ciptaan memenuhi tujuannya, hal tersebut mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Bagaimana ciptaan itu memuliakan Allah? Mencapai tujuan masing-masing. Kalau burung bisa terbang dan berkicau, dia memuliakan Tuhan. Kalau sapi bisa bertumbuh gemuk dan siap disembelih, dia memuliakan Tuhan sesuai panggilan masing-masing, sesuai peran masing-masing. Nah, kalau kita sebagai manusia hidup penuh sungguh sebagai manusia dengan segala watak baik dan segala kecenderungan baik kita kembangkan secara optimal dengan segala talenta, kemuliaan Allah ada dalam diri kita. Amin. Semakin manusiawi, semakin ilahi. Menjadi aneh, rasanya semakin ilahi, ning kok semakin tidak manusiawi kepada sesama. Aneh loh. Dan itu seringkali tertempel pada agama-agama di dunia. Tragis. Nah, beberapa poin bagaimana kita memuliakan Tuhan. 1. Kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan
menyembahnya. Menyembah itu memang bernyanyi, menyembah itu memuji, tetapi tidak hanya itu, penyembahan adalah gaya hidup menikmati Allah setiap saat, mengasihi Allah, memberikan diri kita untuk dipakai bagi tujuan-tujuannya, selalu available bagi Allah. Dan puji Tuhan, haleluya, semua berkatnya aku nikmati hari demi hari, saat demi saat, detik demi detik. Itu adalah memuji, menyembah Allah. Yang pertama. Yang kedua, mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan mengasihi gereja dan orang kudusnya. Kita itu disatukan dan perlu peneguhan satu terhadap yang lain. Itulah pentingnya misalnya hidup berparoki, hidup berwilayah, hidup lingkungan, hidup dalam kelompok kategori, supaya satu terhadap yang lain itu menyapa sebagai saudara dan meneguhkan dalam konteks seiman. Kita memuliakan Allah dengan berkumpul itu, dengan bersaudara itu, koinonia. Kita juga memuliakan Allah dengan menjadi seperti Kristus, hidup sepadan dengan panggilan kita. Seperti apa? Kita percaya dan kita melihat dan kita mendengarkan dan kita tahu ajakan dan cara hidup Kristus yang selalu mewartakan dan memuji Tuhan, mengorbankan hidupnya untuk keselamatan orang lain kita. Berikutnya, kita mendatangkan kemuliaan Allah dengan cara melayani orang lain dengan karunia-karunia kita. Kita itu diberi karunia yang sesungguhnya tidak hanya terbatas untuk kegembiraan dan kemuliaan kita sendiri dan keluarga kita, tidak. Kalau Anda pandai berbisnis, Anda itu dipanggil untuk menularkan itu pada banyak orang supaya dunia semakin makmur. Kalau Anda pandai membaca peluang untuk menuju kesejahteraan bersama, Anda dipanggil bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk kesejahteraan bersama. Nah, pikirkan. Kalau Anda diberi talenta atau sixth sense, Anda yang punya sixth sense, tidak layak untuk dijual belikan. Tetapi mudah-mudahan jadi berkat bagi banyak orang. Kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan memberitakan kepada orang lain tentang Dia. Kita memuliakan Allah dengan bercerita, dengan memberi kesaksian tentang bahwa Allah itu hidup, Allah itu baik, Allah itu menebus dosa, Allah itu menjanjikan hidup surgawi. Amin. Dalam diri Kristus. Nah, pertanyaannya, seperti apa kita menjalani hidup selama ini? Ayo membawa kemuliaan Allah. Amin. Saudari-saudara, Anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa bersama keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.